Quranic Law of Attraction memaparkan hukum tarik-menarik yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran melalui energi syukur, energi sabar, dan energi doa. Selagi tidak energi itu, insya Allah engkau dapati dirimu selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Alhamdulillah hari ini tanggal 17 Desember 2024, hari Minggu, aku ikut seminar PT Manifesting Hope and Abundance Quranic Law of Attraction di Menara 165 Jakarta. Syukur merupakan level ikhlas tingkat tinggi. Ketika kita mendapatkan masalah, dan pasti semua mendapat masalah, betul? Kalau ada yang pernah mengatakan saya tidak punya masalah, maka itulah masalah dirinya. Masa tidak punya masalah? Karena mustahil orang mukmin tidak punya masalah. Allah yang mengatakan. Apa kata Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua? Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang beriman dibiarkan mengatakan aku beriman tanpa diuji? Mustahil, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan level seorang mukmin menghadapi ujian itu bertahap, ada prosesnya. Level yang pertama dia akan bertanya-tanya kepada Allah, kenapa saya yang diuji ya Allah? Kenapa seperti ini ya Allah? Kenapa harus saya? Kenapa harus suami saya? Kenapa harus istri saya? Kenapa harus anak saya? Kenapa harus orang tua saya? Dia bertanya kepada Allah, mempertanyakan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia naik level, dia akan naik level ikhlasnya menuju sabar. Dia menerima apapun yang telah Allah putuskan, apapun yang Allah tetapkan. Tapi yang luar biasa adalah saat seseorang level ikhlasnya sampai ke level syukur, sehingga setiap masalah ini datang, apa yang dia katakan? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini cara kau untuk menaikkan level. Bukankah anak SD untuk naik ke SMP itu ada ujiannya? Dan ujian naik ke SMP sama ujian naik ke SMA kira-kira lebih berat yang mana? SMA. Kenapa? Ini menunjukkan semakin tinggi level seseorang, maka semakin berat ujian yang akan dia hadapi. Tetapi saat dia sudah sampai ke level syukur, apapun ujian yang dia hadapi, dia mengucap alhamdulillah. Saya punya sebuah kalimat yang luar biasa, insya Allah bisa mengeluarkan keras. Ketika kita bersyukur, mungkin masalahnya tidak akan hilang. Ketika kita bersyukur, mungkin masalahnya tidak hilang. Tetapi saat kita bersyukur, kita menjadi pribadi yang lebih kuat untuk menghadapi masalah. Masalahnya tidak hilang, tapi kita menjadi pribadi yang lebih kuat menghadapi masalah tersebut. Allah kuatkan kita, Allah mampukan kita, sehingga setiap kita menghadapi setiap level masalahnya, kita perlu syukur kepada Allah, sehingga setiap masalahnya itu menguatkan kita, menaikkan level keimanan kita, dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Level ikhlas yang sangat tinggi. Bertanya, sabar dan syukur. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, saat aku meminta kepada Allah, lalu Allah mengabulkan, aku bersyukur karena itu kemauanku. Tetapi saat aku meminta kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan, aku jauh lebih bersyukur karena itu maunya Allah. Dan pilihan Allah selalu lebih baik dari pilihan kita, karena kita memilih seringkali apa yang kita inginkan, sedangkan Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Lantas, bagaimana cara kita untuk bersyukur? Ada dua. Yang pertama, cara yang paling ringan. Dalam Quran surat Al-Baqarah Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan mengingat kalian. Ingatlah Allah di saat terpurukmu, ingatlah Allah di saat bahagiamu, maka Allah akan senantiasa ada bersamamu di saat terpuruk dan bahagiamu. Fadhkuruni azkurukum. Itu level paling ringan dari bersyukur. Senantiasa ingat Allah, memuji Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu level syukur yang paling ringan. Namun level syukur yang paling ideal adalah dengan menjadi pribadi yang Allah mau. Quran surat Az-Zariyat Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Silahkan Anda menjadi pengusaha, silahkan Anda menjadi politikus, silahkan Anda punya jabatan, silahkan Anda menjadi apapun, tapi jangan lupa tujuan hidup Anda untuk ibadah kepada Allah. Allah itu level syukur yang paling tinggi, dengan memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk ibadah kepada Allah. Matanya hanya melihat yang baik-baik, telinganya hanya mendengar yang baik-baik, lisannya hanya mengucapkan yang baik-baik. Kalau kita sudah di level ini, niscaya apapun masalah yang ada dalam hidup kita tidak lagi membuat kita gelisah, tidak lagi membuat kita galau, tidak lagi membuat kita kepikiran, overthinking dan lain sebagainya. Seandainya ada 1000 orang yang bisa bersabar di muka bumi ini, pastikan kita satu di antaranya. Kalau hanya ada 100 orang yang bisa bersabar, pastikan kita satu di antaranya. Seandainya di muka bumi ini hanya ada 10 orang yang mampu bersabar, pastikan kita satu di antaranya. Dan demi Allah, seandainya hanya ada 1 orang yang bisa bersabar di muka bumi ini, pastikan 1 orang itu adalah kita orangnya. Sabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi segala bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Di akhir ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua, abang kakak semua untuk melakukan sedikit simulasi syukur. Kita sama-sama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kemampuan, kesehatan jasmani, mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar. Allah memberikan kita begitu banyak karunia yang luar biasa. Kita berterima kasih kepada ayah ibu kita yang dari kecil mendidik kita, mengajarkan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa hingga hari ini. Kita berterima kasih kepada pasangan kita yang senantiasa ada untuk kita, mensupport kita, mendoakan kita, mendukung kita, apapun kondisinya. Tapi seringkali jangan lupa kita juga harus berterima kasih dengan satu sosok. Siapa? Coba tangan kanannya pegang bahu kirinya, tangan kanan pegang bahu kiri, tangan kiri pegang bahu kanan. Kita sering lupa berterima kasih kepada diri kita sendiri. Manusia hebat yang masih bisa bertahan hingga hari ini. Berterima kasihlah kepada diri kita sendiri, karena hingga hari ini sosok tubuh kecil ini bertahan. Manusia ini, manusia yang rapuh ini, manusia yang lemah ini, masih mau mengorbankan harta, tenaga, jiwa, pikiran untuk hadir ke acara-acara yang baik. Masih mau taat sama Allah, masih mau ibadah sama Allah. Mungkin terkaki-kaki, kesulitan, rapuh, tidak ada yang menemani, tapi dia ada untuk kita, menemani hari-hari kita gak pergi. Kita seringkali memperhatikan ucapan orang lain, kita peduli dengan omongan orang lain, pujian orang lain, tapi pernahkah kita memuji diri kita sendiri? Terima kasih atas hati yang kuat ya Allah. Terima kasih atas hati yang tegar ya Allah. Terima kasih atas hati yang lapang ya Allah. Terima kasih ya Allah telah menjadikan aku hebat. Karena untuk kita sendiri. Saya minta maaf jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, jika ada kekurangan dari apa yang saya utarakan. Satu pesan terakhir saya, jangan lupa untuk setiap hari setelah kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasihlah kepada diri kita sendiri. Karena diri kita ini adalah manusia yang hebat, manusia yang kuat, manusia yang insya Allah bisa menghadapi apapun ujian yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan kita berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Energi sabar diberikan dengan kekuatan spiritual yang menginspirasi ketenangan dan keteguhan dalam menghadapi cobaan hidup. Pengalaman hidup menunjukkan bahwa sabar bukan hanya sebuah sikap, tetapi juga sebuah energi yang mampu mengubah perspektif dan menguatkan hati kita. Dalam kehidupan sehari-hari,
sabar sering diibaratkan sebagai latihan yang menghasilkan kebijaksanaan dan kekuatan internal. Sabar adalah kunci untuk meraih hasil yang diinginkan, mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi tantangan. Ketika masalah datang, sabar menjadi alat untuk menjaga ketenangan pikiran dan juga hati. Menjadikan masalah sebagai motivasi kehidupan. Bersama dengan doa dan ketenangan batin, menjadi langkah bijak untuk menghadapi segala cobaan. Dengan sabar dan ikhlas, tidak hanya sekedar kalimat, tetapi sebuah sumber energi positif yang memberikan kekuatan untuk melalui ujian kehidupan. Dengan membawa energi sabar, seseorang dapat menemukan kekuatan dalam keterbatasan, melihat hikmah di balik kesulitan, dan tumbuh sebagai individu yang tangguh dan penuh dengan inspirasi. Mari kita simak penyampaian energi sabar oleh Ustadz Hendra Irawan. Lahir di Jakarta pada 26 September 35 tahun silam, beliau dikenal sebagai seorang penulis dan sosok yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan diri dan juga masyarakat. Beliau bukan hanya seorang suami, tapi juga seorang ayah dari 5 anak yang cerdas dan penuh potensi. Pengalaman hidup beliau